Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang brute force attack. Oke, apa itu brute force attack? Jadi brute force adalah metode serangan dalam dunia komputer yang mencoba semua kemungkinan kombinasi kata sandi atau kunci enkripsi untuk mendapatkan akses ilegal ke suatu sistem atau akun. Istilah brute force berasal dari ide bahwa serangan tersebut secara kasar dan kejam mencoba setiap kemungkinan sampai menemukan yang benar. Ya, jadi eh penyerangan brute force ini dia akan mencoba untuk mengakses akun eh di sebuah server atau router, entah itu FTP, akun login apapun ya, FTP, SSH ya, untuk mengakses server atau mengakses perangkat jaringan. Nah, brute force ini akan terus mencoba ya, terus akan mencoba dengan kombinasi apapun user dan password sehingga eh, menemukan ya kombinasi user dan password yang benar atau yang valid. Cara kerja brute force attack ya. Jadi attacker dia memiliki database user dan password yang sering digunakan oleh eh, user, atau dia menggunakan software atau logic tertentu yang bisa memberikan atau mengakses sebuah layanan login dengan mencoba memasukkan user dan password dengan cara random dengan komputer yang eh, apa memiliki spesifikasi khusus, ya memungkinkan hal itu terjadi dengan cepat. Nanti ketika dia mencoba terus-menerus sampai dia menemukan user dan password dengan kombinasi yang valid. Seperti itu. Terus bagaimana menanggulangi serangan brute force? Nah, untuk menanggulangi serangan brute force ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penggunaan kata sandi yang kuat. Ya, kita bisa menggunakan kata sandi dengan gabungan antara antara kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, ataupun menggunakan karakter-karakter lain. Atau menggunakan simbol, misalkan @ ya, dan lain-lain. Yang kedua, pembatasan percobaan masuk yang gagal. Jadi ketika dia mencoba beberapa kali, karena brute force ini kan akan terus mengulang. Mencoba dan mencoba, terus mencoba sampai menemukan. Ya, dengan script dan software tertentu mungkin bisa melakukan percobaan ribuan kali dalam waktu tertentu. Nah, kita bisa batasi pembatasan percobaan masuk yang gagal. Jika misalkan dia gagal melakukan inputan 3 atau 4 kali, ya dia harus menunggu dulu beberapa saat untuk mencoba kembali. Yang kedua, pemantauan aktivitas anomali. Ketika dia attacker menginputkan mencoba brute force, pasti dia akan melakukan kegagalan terlebih dahulu sampai menemukan kombinasi user dan password yang benar. Nah, di sini pastikan itu ada notifikasi atau ada logging ya. Ada log yang memberitahu bahwa aktivitas yang anomali itu seperti apa sehingga kita bisa memantau aktivitas anomali sesuai logging yang ada. Sesuai log ya. Terus yang berikutnya menggunakan autentifikasi multifaktor. Nah, ini bisa kita juga menggunakan autentifikasi multifaktor. Misalkan ketika login user dan password, ya kita harus menggunakan autentifikasi lain. Bisa misalkan menggunakan SMS atau menggunakan pertanyaan khusus. Nah, itu mungkin akan lebih menyulitkan. Terus implementasi firewall filter. Nah, di sini juga bisa mengimplementasikan ketika kita misalkan menggunakan router atau mengamankan sebuah server, misalkan kita ingin mengamankan brute force dari
eh, FTP, eh, mengamankan FTP dari serangan brute force maksudnya. Untuk router kita atau server kita bisa memanfaatkan firewall filter, mengaktifkan dan mengkonfigurasi logic di firewall filter sehingga brute force ini bisa kita tanggulangi. Oke, langsung aja kita akan menguji ya. Untuk menguji brute force ini atau kita akan mencoba menanggulangi brute force. Jadi brute force ini kita akan terapkan eh, apa penanggulangan brute force di router mikrotik ya. Jadi di router mikrotik ini kita akan mengamankan akses FTP ya. Dan ketika kita bisa mengimplementasikan eh, apa penanggulangan brute force FTP ke layanan lain pun akan bisa karena secara secara cara kerja sama gitu ya. Apa yang akan kita terapkan? Kita akan mengimplementasikan firewall filter dengan metode pembatasan masuk yang gagal, gitu. Pembatasan masuk gitu ya. Oke, untuk topologi yang akan kita gunakan, untuk uji coba ini saya akan menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Mikrotik CHR dan eh, virtual mesin Windows 7. Jadi kita akan menggunakan lingkungan virtual untuk uji coba ini. Ya, jadi Mikrotik ini, CHR Mikrotik akan menggunakan dua interface. Yang satu interface terhubung ke internet melalui bridge adapter. Lalu interface kedua akan terhubung ke Windows 7 menggunakan internal network. Ya, oke langsung saja. Nah di sini saya akan membuka VirtualBox-nya. Saya sudah siapkan dua eh, virtual ya. Ada Windows 7 dan Mikrotik. Kita jalankan dulu saja dua-dua virtual ini. Oke ya. Di sini sudah ada Mikrotik yang sudah saya import di VirtualBox dan Windows 7 sudah saya install. Jadi untuk Mikrotik pengaturan networknya seperti topologi tadi ya. Jadi interface saya mengaktifkan dua interface. Interface satu terhubung ke bridge. Ya. Di sini saya ke WiFi. Lalu adapter 2 dia menggunakan internal network. Ya. Nah untuk Windows 7, di Windows 7 itu hanya menggunakan satu interface yang terhubung ke internal network. Ya. Jadi persis seperti topologi di yang tadi ya. Oke, langsung saja kita akan menggunakan Winbox untuk mengkonfigurasi Mikrotik. Nah, sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi Mikrotik ini dengan merubah nama interface, terus memberikan IP ya yang terhubung ke internet dan ke LAN ya. Terus juga sudah mengaktifkan firewall NAT untuk memberikan akses internet ke jaringan LAN atau ke klien Windows 7 yang tadi. Terus untuk mengaktifkan DHCP server juga agar Windows 7 yang terhubung sebagai klien di jaringan lokal itu mendapatkan akses internet dan mendapatkan layanan DHCP ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu untuk koneksinya. Ping 192.168. Oh, mohon maaf. 2.16.101 untuk ini IPC routernya ya. Ini IPC routernya. Router Mikrotik CHR-nya. Oke, connect. Kita biarkan seperti itu saja.
Kita cek ke internet juga. Oke, ini juga connect ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita akan mengamankan akses FTP, kita akan uji coba untuk mengakses FTP mikrotiknya. Karena di mikrotik itu sudah ada layanan FTP-nya. Ya, kita bisa cek di sini sistem service. Oh, di IP. IP sebentar. Nah, service. Nah, di sini sudah ada layanan FTP yang disediakan. Ya, ada FTP, ada SSH, Telnet, Winbox, maaf. Terus ada HTTP ya, gitu ya, API, API dan lain-lain. Ya, kita akan amankan serangan brute force-nya di layanan FTP dari si Mikrotik ini. Pertama kita akan coba dulu di Windows 7 untuk mengakses FTP-nya seperti yang saya tadi jelaskan. FTP titik dua slash slash ini ya. Oke, kita coba masuk. Gunakan user untuk login ke Mikrotik ya. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa diakses. Kita coba bikin folder sini. Kita buktikan apakah ini FTP Mikrotik. Nah, ini ada new folder ya. Saya hapus di sini. Kita lihat di Windows 7 juga harusnya terhapus. Kita reset. Nah, terhapus ya. Kita restart. Ini terhapus. Oke, kita close dulu layanan FTP-nya. Oke. eh kita log out sepertinya agar layanan FTP-nya terreset ya. Coba kita login lagi. Apakah harus minta login lagi nggak? Oh, minta login lagi nggak perlu di restart berarti. Oke, kita langsung ke konfigurasi firewall. Kita akan mencoba untuk mengcapture ya menggunakan firewall aktivitas user yang menggunakan entah itu dari arah internet atau dari arah LAN. Kita akan mengcapture mana user yang ingin mengakses layanan FTP ini gitu ya. Kita akan membuat rule firewall dengan chain input karena akses FTP-nya di Mikrotik jadi chain-nya input. Terus protokol FTP itu adalah TCP, destination port yang digunakan adalah 21. Terus kita connection state-nya new ya, seperti ini ya. Oke, dan connection state-nya new. Terus action-nya setiap user yang mengakses TCP apa protokol TCP dengan port 21, kita akan masukkan ke address list. Kita gunakan add search to address list. Terus address list name-nya kita misalkan koneksi satu. Jadi setiap orang yang mencoba atau masuk ke FTP itu akan dicatat gitu ya. Untuk pertama kali dia koneksi satu. Kayak waktu untuk koneksi satu cuma 5 menit. Tujuannya kalau dia mencoba kurang dari 5 menit, ya, nanti kita akan catat menjadi koneksi 2. Karena untuk serangan brute force itu kan biasanya dia menggunakan eh, sistem pakai software gitu ya. Atau untuk timeout ini fleksibel saja sesuai analisa kita saja. Tapi di sini saya perkirakan pakai software, jadi dia kurang dari 1 menit pasti dia akan melakukan beberapa kali gitu ya. Kita akan menggunakan koneksi satu seperti ini, terus kita komen koneksi 2, oke ya. Untuk yang kedua kita tinggal gandakan saja. Maaf, bukan koneksi 2 ya. Ini komennya nih. Koneksi satu, maaf.
Nah, kita buat koneksi yang kedua. Biar cepat, kita gandakan saja yang ini, copy, ya, kasih komen, koneksi 2. Untuk general, sebenarnya ini sama saja. Dia chain-nya input, protokolnya TCP, destination portnya 21, connection state-nya new, ya, ini sama saja. Seperti ini. Terus di bagian eh, set address-nya, jadi firewall ini aktif jika jika dia menemukan eh, IP yang sama dengan koneksi satu gitu. Ya, jadi firewall ini aktif ketika dia menemukan IP yang sama atau user yang sama ketika dia mengakses di koneksi satu. Karena dia mencatat IP-nya ya. IP-nya tadi kita masukkan menjadi koneksi satu, dimasukkan ke address list ya. Actionnya apa? Actionnya sama, ada answer to address list, ini jadikan koneksi 2. Kita tambahkan 15 menit untuk dia mencoba koneksi kedua. Terserah lah ya. Jadi dia akan dibuat label ketika dia mengakses kedua kali FTP, dia akan selama 15 menit dia akan diberikan label dia sebagai koneksi 2. Seperti itu. Ya, play. Ya, kita buat lagi. Kita uji coba dulu. Ya, tadi lupa saya koneksi satu nggak diuji coba ya. Kita buat koneksi 2 itu di atas koneksi satu ya. Kita coba dulu untuk masuk ke address list seperti ini. Ini firewall rule-nya atau dilihat dulu aja di firewall rule ya. Kita kecilin seperti ini deh saja. Ya, yang Windows 7 juga kita kecilin. Biar terlihat perbedaannya ya nanti. Boleh di bawah deh. Terus ini. Oke, kita coba buka FTP-nya seperti yang tadi ya. FTP. Nah, ya. Di sini sudah ada tuh koneksi ke satu. Dia mencoba ngakses apa FTP langsung dia koneksi ke satu. Gitu ya. Langsung kita coba koneksi lagi. Di address list ada koneksi kedua. Ya. Kita coba lagi. Ini dianggap gagal ya, karena kalau gagal kan dia akan terus mencoba ya. Nah, ini koneksi kedua, koneksi ketiga kita belum kita buat. Silahkan disesuaikan untuk kebutuhan ya. Di sini saya akan membuat 3 koneksi sebelum di blacklist ya. Gitu. Kita buat koneksi 3, lakukan hal yang sama ya. Biar cepat kita copy saja. Ini ganti menjadi koneksi 3. Kita kasih waktu misalkan 30 menit ya. Untuk dia terdaftar koneksi 3 ya. Untuk penambahan waktu sesuai analisa kalian. Terus di bagian generalnya sama, input 21, portnya, protokol TCP, connection state-nya new, di bagian advance. Nah, di sini kita rubah jadi koneksi 2. Jadi kalau dia sudah masuk ke koneksi 2, ya, atau mengakses koneksi 2, dia akan terdaftar menjadi koneksi 2 gitu ya. Maaf, kalau dia sudah terdaftar koneksi 2, dia akan menjadi koneksi 3 keterangannya. Seperti itu. Komennya kasih menjadi koneksi 3. Oke, play, oke. Sepertinya selesai. Oke, nah koneksi 3 urutkan paling atas. Oke. Nah, di address list tadi masih ada 2 koneksi, koneksi 1 dan koneksi 2. Kita coba untuk akses ulang. Akses ulang untuk Windows 7-nya.
kita coba Jin. Nah, ada koneksi 3. Setelah koneksi 3, kita buatkan dijadikan labelnya jadi berubah jadi blacklist ya. Kita tambahkan, kita bisa ulangi lagi seperti tadi ya. Cuman di sininya kita ganti address listnya menjadi atau labelnya jadi blacklist ya. Nah, kalau udah masuk ke area blacklist, dia udah nyoba login 4 kali, menurut saya dia udah tidak normal. Kita kasih labelnya 24 jam ya. Sehingga nanti kita akan ngeblok IP dia selama 24 jam tidak bisa mengakses FTP kembali gitu. Play. Oh iya, di bagian ininya jangan lupa koneksinya kalau dia udah nyoba ke 3 kali, koneksi ketiga. Play, oke. Wah, maaf nih. Oh, nggak ke copy ya. Nggak ke copy. Saya malah merubah firewall yang ini ya. Maaf, maaf. Berarti kita balik lagi ke sini ya. Koneksi 3 berarti tadi ya. Terus waktunya 30 menit. 30 menit play. Oke. Harusnya di copy dulu. Nah, gitu. Ya, tadi actionnya berarti blacklist. Terus waktunya 24 jam. 24 jam. Terus koneksinya koneksi 3. Eh, Play. Oke. Oh, maaf. Ada yang kelupaan lagi biasa kalau ngopi-ngopi mah kadang ada aja yang kelewat ya. Harusnya labelnya blacklist. Oke, oke. Nah, blacklistnya kita posisikan di atas juga agar firewallnya terbaca di atas ya dulu ya. Jadi yang udah eh, misalkan dia membaca koneksi 3 kan. Nah, kalau tertukar, nah mungkin dia koneksi 1 membaca koneksi 2 ya. Ini kan berurutan. Oke, ini di address listnya udah nyampe em, koneksi 3. Kita coba lagi. Nah, waktu tadi tuh ini ya, time out tadi tuh ini. Dia kalau habis waktunya, dia labelnya akan hilang. Si IP ini gitu ya. Kita akan coba kembali. Apakah dia terblacklist? Nah, dia terblacklist ya. IP ini sudah dilabelin jadi blacklist. Ya. Nah, kalau sudah jadi blacklist, kita tinggal tambahkan firewall blokir untuk si address blacklist. Simple. Kita masuk ke sini, input, terus protokol TCP, misalkan portnya, eh, karena dia mencurigakan, bisa juga kita portnya tidak disetting. Semua port kita apa? Kita blokir aja bisa ya. Jadi cukup gini input TCP atau mau spesifik dia tidak boleh ngeblokir apa akses lagi ke FTP tapi ke service yang lain bisa sih bisa diakses boleh ya. Cuman ya lebih lebih bagus kita blok aja karena dia mencurigakan gitu kan. Set address-nya mana yang diblokir, yang blacklist. Nah, actionnya apa? Actionnya drop agar paketnya kita drop saja, kita buang. Kita apply, oke. Jangan lupa posisikan di paling atas, seperti itu. Kita akan coba kembali. Ya, kita akan coba kembali apakah dia masih bisa mengakses FTP. Nah, lihat paket dropnya langsung dia aktif. Ya, kalau kita lihat tadi kan masih nol. Dia langsung aktif dan FTP-nya akan muter seperti ini. Gitu.
dan akhirnya brute force-nya berhasil. Kita bisa menangani brute force. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencoba terus-menerus mengakses login kita, ya, dengan membuka koneksi FTP terus berulang dengan IP yang sama dengan waktu yang berdekatan, sekali lagi limit waktunya silahkan kalian kalian sesuaikan saja, maka dia akan terblokir secara otomatis. Ya. Tetapi akses internet untuk kliennya masih aktif nih. Untuk kalau dari sisi klien, kita menginginkan misalkan untuk memblokir keseluruhan, nah, kita bisa tambahkan saja, misalkan dropnya kita tambah, kita copy, kita kasih label dulu ya, block block access service. Oke, kita copy juga, misalkan komen block ICMP agar dia tidak bisa ngeping, boleh. Tinggal di bagian ininya kita rubah aja ke si ICMP, apply, oke, oke, ya. Kita lihat, nah udah RTO tuh si kliennya, ya. Terus kita buat juga, kita buat juga agar koneksi internetnya misalkan biar tidak bisa mengakses atau memforward ya. Kita ganti saja di chain-nya ini jadi forward ya. Forward protokolnya semua TCP juga boleh. Terus atau misalkan forwardingnya dihapus protokolnya, forwardingnya kita chain forwardnya kita aktifkan, actionnya kita drop. Kita kasih komen block akses forward. Oke, play. Oke. Wah, maaf nih. Ini malah lupa lagi. Itu kan lupa lagi malah nggak di copy ya. Oke lah, copy aja yang ini. Input. Jadi malah ngerubah yang tadi, yang edit yang tadi ya. Protokol. Udah. Blacklist actionnya drop. Kalau yang drop ya, action input oke. Yang ini kita kasih komen block service. Oke, play. Oke, oke. Kita punya 3 blokir. Blok forward, drop, service sama ICMP. Kita buktikan apakah terblokir. Nah ini ya, internetnya sudah keblokir ya. Berapa lama si IP ini terblokir? Sesuai timeoutnya. Kalau dia masih ada di area blacklist, berarti dia 24 jam tuh. Gitu ya. Dan koneksi 1-2 dia akan hilang sesuai waktunya. Gitu. Jadi tidak akan memenuhi eh, apa memori si routernya juga. Karena waktunya akan langsung hilang sesuai timeout yang ada. Nah, bagaimana kalau dia mengaksesnya lewat eh, kalau tadi kan dia lewat si Windows 7 ini nih. Windows 7 ini ngakses ke router. Bagaimana kalau ada dari serangan dari luar, dari segi internet? Kita anggap ya karena Windows 7 laptop saya ini terhubung langsung dengan internet, berarti dia ada di area sini laptop saya itu. Ada di area sini nih laptop saya nih. Karena kita MikroTik ini kan terhubung ke bridge, kita anggap komputer saya ini adalah serangan dari luar atau dari akses internet. Ya. Kita minimize dulu. Oke, kita coba cek IP MikroTik-nya, IP address dia MikroTik-nya 18200. Ya, 18200.
Ping 192.168.18.200 Minte. Nah, ini connect ya, ke si mikrotiknya connect. Ya, kita coba sekarang akses FTP-nya. FTP titik dua slash slash 18.200. Oke. Oke, layanan layanan apa? Layanan FTP-nya berjalan ya. Layanan FTP-nya berjalan. Kita lihat di bagian address list, maka akan ada tambahan koneksi satu nih, ya. Tambahan koneksi satu bahwa 1853 laptop saya mencoba mengakses ya. Nah, oke, langsung ada koneksi dua juga gitu ya. Kita coba untuk yang ketiga kali. Oke, yang mana nih? Ini ya, oh ya. Kita coba. Anggap ini dia nyoba lagi password yang salah nih. Oke, dia salah. Langsung ada koneksi tiga nih. Ya, IP saya nih. Ya, oke. Itu ya. Kita batalkan saja. Kita coba lagi untuk akses. Dia masuk ke blacklist tuh. Masuk ke blacklist. Langsung FTP folder error. Artinya servisnya ditolak ya. Tidak boleh membuka. Kita lihat pingnya. Langsung keblokir juga. Jadi dengan pengaturan apa FTP seperti ini bisa menangani atau menanggulangi serangan brute force gitu ya. Terus kalau kita ingin melindungi servis-servis lain, misalkan servis untuk SSH, servis untuk Winbox, ya tinggal diganti aja ininya, portnya sama si port tersebut berjalan di protokol apa gitu ya. Seperti itu. Oke, pengujian terakhir. Kalau misalkan eh, jangan sampai kita tambahkan firewall ini malah user yang valid juga nggak bisa. Kita coba nih. Kita coba delete dulu aja semua ini untuk address listnya ya. Nah, kita coba. Kayaknya kita coba di sini aja di Windows 7. Harus di restart atau gimana ya? Nggak tahu deh. Kita coba yang di sini dulu aja nih. Nah, ini bisa ya. Kita password 12 login. Nah, bisa kalau validasinya benar gitu ya. Ya, apa? Kita new folder, akses dan lain-lain ini bisa masih bisa ya. Akan kita copy. Asal jangan di refresh aja kayaknya. Kalau di refresh nanti dia akan kedetek sebagai koneksi yang mencurigakan. Ya, kalau kita refresh contoh, enggak sih ya. Masih apa? Masih dianggap sebagai koneksi yang lama. Oke, penasaran yang ini nih. Kita coba akses lagi. Kita yang laptop kita buang dulu koneksinya. Oke, kita coba apa bisa. Kalau nggak bisa berarti harus nggak bisa tuh ya. Passwordnya 12 login. Oke,
Ya, keburu ke delete ya, keburu menjadi blacklist nih. Coba saya ulang deh. Koneksi ini. Oke, saya ulang. Coba. Bisa ya? Nah, seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Nah, kalian bisa mengembangkan eh, untuk mencoba rule ini dikembangkan menjadi lebih baik. Silahkan. Atau menggunakan servis lain untuk pengujian, silahkan. Nah, ini karena tadi saya mencoba menggunakan Windows 11 di laptop saya, lalu menggunakan virtual Windows 7, karakter untuk mengakses FTP-nya berbeda, ya. Tapi dengan apa metode seperti ini bisa menanggulangi boot force. Ya, sekian untuk video kali ini. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.